Yang menjadi pertanyaan, terus yang dieksekusi kemarin tanahnya siapa? Yang menjadi pertanyaan saya, karena dalam catatan kami, di lokasi NIB tersebut memang ada tanahnya Pak JK di catatan kami. Tapi di pengadilan mengatakan tidak tanah Pak JK. Ini saya belum paham maknanya apa. Wah, ini udah diatur begini. Pak Sekda, apa Mas? Pak, apa dikoordinasikan ke Rakor ini Pak bersama kepala daerah di Suluh? Banyak, ada 6 hal. Pertama, masalah integrasi data antara NIB dan NOP. Ya kan, intinya kan koordinasi masalah pertanahan dan tata ruang yang mencakup 6 hal. Pertama, dalam rangka meningkatkan PAD dulu. Itu bagaimana caranya NIB nomor induk bidang sama NOP nomor objek pajak itu nyatu satu data. Sehingga yang punya tanah bayar 4BB semua. Jumlahnya sama. Yang nomor 2, menghimbau supaya ada pemutakhiran sertifikat yang lama, terutama sertifikat yang terbit antara tahun 61 sampai 97 supaya dimutakhirkan, supaya tidak tumpang tindih. Kemudian nomor 3, masalah apa lagi? Ada 6 tadi saya catat itu. Masalah tata ruang, revisi RT RW, sama nomor 4 revisi RDTR, pembuatan RDTR yang masih kurang 116. 4 hal. Nomor 5 tadi masalah penyelesaian tanah wakaf yang baru 20% tempat ibadah di sini. Yang satu aku lupa, pokoknya 6 hal. HGU. Evaluasi konflik tanah, termasuk antara pemegang HGU dengan rakyat. Ada yang minta diperpanjang, ada yang minta tidak diperpanjang. Termasuk penyelesaian tanah-tanah PTPN yang sudah kadung diokupasi masyarakat, bagaimana begitu. Kira-kira itu intinya yang dilakukan di sini dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah. Ini memang rakor kami rencanakan memang setiap setahun sekali saya keliling ke setiap provinsi untuk menyampaikan mengupdate informasi yang ada. Baik mengenai masalah RT RW, RDTR maupun masalah pendaftaran tanah maupun konflik pertanahan yang ada. Oke? Pak, kenapa harus Sulsel, Pak? Apakah masalah itu banyak terjadi? Nah, gini. Semua saya datangi. Ini provinsi saya yang ke-26 yang udah saya datangi, saya sebagai menteri setahun, udah keliling ke 26 provinsi ini. Ya kan, tinggal Sulawesi Barat yang belum, sama Gorontalo yang di Sulawesi ini, semua sudah. Pak, belakangan kan ramai kasus yang Wapres JK, Pak, itu ada evaluasi terhadap Takan se-Indonesia, Pak? Udah kami evaluasi. Ya kan, ini kan begini ya, kasus tanah Pak JK itu kan terbit sertifikat terbit tahun 1996 awalnya. Tadi kan saya katakan kepada teman-teman untuk segera pemutakhiran. Isunya itu isu tumpang tindih. Maka dengan adanya kasusnya Pak JK ini menjadi momentum kepada bapak-bapak semua, masyarakat yang punya sertifikat yang terbit tahun 97 ke sini sampai 61 untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan, jangan sampai tumpang tindih. Jangan sampai diserobot orang, lebih-lebih yang tanahnya banyak, ya kan, yang belum terdaftar. Segera didaftarkan pentingnya di situ dan dikasih batas-batas yang jelas. Pak, belakangan kemarin kan PN Makassar juga sudah mengirim surat balasan ke Pak Menteri. Nah, itu isinya seperti apa dan tindak lanjutnya dari kasusnya seperti apa, Pak? Isinya apa sih? Gue lupa saya kemarin di WA ini. Isinya apa ini kemarin? Isinya bukan dengan JK. Ya kan? Lah daripada saya salah aja tak bacain isinya aja. Isinya suratnya ini. Nah ini sih. Isinya menyatakan bahwa tanah Pak JK tidak dieksekusi dan tidak dikonstataring. Bahasanya begitu kurang lebih. Tapi yang menjadi pertanyaan, terus yang dieksekusi kemarin tanahnya siapa? Yang menjadi pertanyaan saya, karena dalam catatan kami di lokasi NIB tersebut memang ada tanahnya Pak JK di catatan kami, tapi di pengadilan mengatakan tidak tanah Pak JK. Ini saya belum paham maknanya apa.
Karena itu kami akan perintahkan kepala kantor untuk kirim surat lagi kepada pengadilan negeri untuk menunjukkan tentang peta-peta sama NIB yang ada. Kira-kira gitu. Jadi kalau jawabannya ini kan begitu, mengatakan dia tidak termasuk tanah hak guna bangunan punya NV Haji Kala, tidak dieksekusi dan tidak dikonstataring. Tapi yang di sana melakukan eksekusi di lokasi yang sama. Nah ini masalahnya, gitu loh. Di NIB yang sama, gitu loh. Nah ini bagian dari yang harus kita selesaikan. Kami akan kirim surat lagi, gitu loh. Lepas dari itu, saudara-saudara sekalian, memang ada yang janggal di proses eksekusi tersebut. Janggalnya belum pernah ada konstataring. Nah, berkali-kali saya sampaikan, kami menerima surat kepala kantor Pak ya. Siapa? Terima surat tanggal 17 Oktober. Diundang untuk konstataring tanggal 23 Oktober. Pada hari yang sama, pas hari H tanggal 23, kami menerima surat pembatalan konstataring. Tiba-tiba tanggal 3 November ada eksekusi, penetapan konstataring. Nah kita tidak ngerti kapan konstataringnya. Pengundangannya dibatalin, tiba-tiba ada penetapan konstataring, langsung kemudian eksekusi. Ini yang menurut saya kami janggal. Jadi kami mempertanyakan apa, dijawab apa. Jawabannya belum memuaskan. Ya kan, pertanyaan dari para kepala kantor kami ke sana adalah kenapa ada eksekusi tanpa konstataring. Ini nggak dijawab. Ya kan ada 3 fakta ini. Fakta pertama, di atas tanah tersebut ya kan ada eksekusi pengadilan, tapi eksekusinya tanpa konstataring. Ini fakta pertama. Fakta kedua, ya kan pemerintah BPN sedang digugat TUN oleh saudara Mulyono atas terbitnya sertifikat GMTD. Fakta ketiga, di atas bidang tersebut juga ada sertifikat HGB atas nama PT Haji Kala. Jadi 3 fakta ini yang kami surat. Baru dijawab satu oleh pengadilan bahwa tanah yang dieksekusi bukan tanahnya Pak JK. Nah, terus tanah siapa? Wong bidangnya sama. Itu aja, mau kita lanjutin pertanyaan seperti itu nanti. Pak, tapi pas spesifik tahun 2026 ada strategi baru nggak untuk pemberantasan mafia tanah yang seperti apa arahan dari Pak Presiden? Ini Pak, mafia tanah itu sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin bisa. Nah, termasuk kasusnya tanahnya Pak JK ini. Kalau ditanya siapa yang salah pada masa itu, yang salah ya orang BPN pada masa itu. Kenapa satu objek bisa terbit dua subjek? Berarti ada yang tidak proper di dalam kalangan internal kami di BPN. Lepas bagaimana prosesnya, dia main dengan mafia dengan apa itu urusan orang luar ya. Tapi urusan kami di dalam ini ada yang nggak benar dalam proses di internal BPN. Itu harus kami akui. Kenapa? Karena itu kami benahin sekarang supaya kayak gini-gini nggak terulang. Nah, salah satu pembenahannya juga saya minta tolong masyarakat. Apa namanya? Tolong mutakhirkan sertifikat yang terbit 97 ke bawah ke sini. Kenapa? Semua konflik sengketa tumpang tindih itu mayoritas adalah yang tanah sertifikat terbit di antara tahun itu. Oke? Pak, satu lagi Pak, izin 52 hektar lahan negara di Makassar itu kan digugat oleh seseorang menggunakan hak barat. Kalau hak barat ini apakah masih diakui di Indonesia Pak? Oh, apa verbonding, egendom? Gini, egendom verbonding itu sudah tidak diakui sebagai dokumen resmi, ya kan? Sejak tahun 81.
Kenapa dalam undang-undang pertanahan dinyatakan bahwa semua hak-hak barat yang udah terbit itu dikasih masa transisi 20 tahun untuk melakukan daftar ulang register. Nah, kalau tidak melakukan register maka dianggap gugur. Nah, fungsinya turun, tidak menjadi alat bukti tapi menjadi alat petunjuk. Tidak bisa menjadi bukti alat kepemilikan tapi jadi alat petunjuk kepemilikan. Apakah pemegang hak barat itu kemudian masih bisa mensertifikatkan? Bisa, selama syaratnya 4. Pertama, di atas tanah tersebut belum ada sertifikat hak tanah yang lain. Kedua, tidak masuk barang milik negara. Yang nomor 3, yang bersangkutan menguasai fisik. Yang nomor 4, membayar PBB. Terhadap pertanyaanmu, cek apa memenuhi persyaratan ini apa tidak. Udah, itu aja. Suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.